Kalian main TikTok jangan tujuannya nyari apa? Nyari pasangan, nyari duit. Udahlah. Munafik. Ya. Oke. Semuanya boleh ya kakak bicara ya. Silakan, Inang. Just wait ya sayangku. Ya. Jadi gini teman-teman ya, terutama yang penonton yang di bawah ya. Jangan bawa-bawa ini yang ortodok, yang orang ini jadi pembawa ini, jangan ya. Di sini saya di tengah ya. Saya tidak ada hubungan family atau apapun ke siapapun ya, baik itu ke si Agatha, baik itu ke si Prof Meta, baik itu siapapun ya. Jadi gini, tapi saya minta tolong ini cukup hari ini aja, jangan dibahas-bahas lagi untuk kapanpun ya, supaya ini clear semuanya ya. Jadi si Agatha pun di sana kalau ada orangnya atau pakai akun apa menonton ini, tolong jangan menantang-nantang lagi di sana di roomnya untuk naik ke sini si Metatron, naik ke sini ya. Kalian semua ya, terutama kamu Agatha, ini saya bilang ya Kak ya, karena kamu juga pernah berstatement bahwa saya ini adalah seorang germo di Eropa ya. Nah ini jadi supaya clear ya, supaya clear, is nobody perfect ya. Jadi nggak usah sok-sok suci. Kalau masih butuh uang dari donasi, dari netizen, nggak usah setup, ya. Nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak bacot. Sekarang kalian sudahi ini, ya. Cukup hari ini aja, ya. Karena kita di TikTok ini hanya gara-gara satu nama itu, ya. Nama yang besar, nama yang mulia, nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi stop, ini sudah cukup. Memang yang dibongkar itu semua teman-teman, dari Prof Meta, Paslap itu semua benar. Ya, saya bukan mempro ke mereka berdua. Ingat baik-baik, saya tidak pro ke siapapun. Makanya jangan sok-sok suci di medsos, ya kan? Karena internet ini gampang gitu loh, ya. Jadi itu bukan membusuk-busukkan atau menjelek-jelekkan. Itu semua benar. Makanya nggak usah sok-sok suci. Tinggal mohon maaf. Dan juga harusnya itu tadi diselesaikan di balik layar teman-teman ya. Kalau memang benar-benar memang mengenal nama yang satu itu. Iya, Inang maaf, aku potong Inang. Maaf aku potong. Prinsipnya hanya donasi dan uang, pasti dia sok-sok suci tetap di medsos ini. Kita lihat kan si Rudy Iskariot, ya kan? Ya kan? Terus aja dia sok-sok apa seperti itu. Karena apa? Memang di otaknya itu duit. Oh iya, ya, Inang, aku potong sedikit Inang. Maaf banget. Tadi teman-teman, kita udah akan melaksanakan namanya mediasi. Tadi Kobel bikin room private yang dimana kolom komen nggak bisa dengar suara kita di atas. Itu udah etikat baik dong. Oke? Nah, mengenai tentang Germo tadi, gini teman-teman ya. Aku ungkapkan semua apa yang dia bicara kepada saya. Saya dan Prof Meta memang tidak pernah membantu Atta dalam masalah uang karena kami memang ya punya kebutuhan sendiri. Dan dia tahu nggak dia mengatakan apa? Lu itu berdua nggak guna. Nggak ada lu kontribusi ke hidup gua masalah gini. Pada akhirnya, bener nggak Inang Marbun? Aku menghubungi Inang Marbun untuk menolong Atta supaya bisa keluar negeri, betul? Betul. Bukan itu. Waktu itu di DM. Jadi gini. Waktu itu saya DM ya, karena waktu itu kalian entah di Komal si PCD King waktu itu entah siapa lah ya. Terus waktu itu memang saya berniat benar-benar untuk menyelamatkan dia ke Eropa. Betul. Oke. Gitu. Bener Inang, aku minta tolong Inang toh? Iya, betul. Dan dia tahu nggak mengatakan apa? Wah nggak mau, aku dijual di sana segala macam. Itu satu. Yang kedua teman-teman biar kalian tahu, saya ke Surabaya nemuin Inang LD Holland untuk membicarakan apa? Supaya Atta bisa ke Belanda. Karena kita udah disinggung nih, kita nggak pernah kontribusi masalah uang tentang dia. Tapi saya kontribusi mungkin bisa menjadi penyalur dia ke luar negeri. Saya temui Inang LD Holland bersama Prof Meta di Surabaya bertiga itu. Ya. Dan dia bilang apa? Nggak mau, itu human trafficking. Nah dia bilangnya human trafficking loh. What? Nah itu menyambung yang tadi dikatakan Germo. Silakan Inang. Ya, oke. Nah itu maksud saya. Jadi mohon yang di bawah juga nggak usah panik. Ini maksudnya gini loh. Karena kan mereka ini saling bersinggungan. Yang di sini di ini. Jadi akhirnya hari ini terjadilah. Tadinya kan mau klarifikasi, konfrontasi, ya kan. Jadi nggak usah panik. Nggak usah terlalu dibawa ini juga. Oh kalian kok begini enggak. Jadi semua yang diungkapin oleh Metatron dan Paslap itu benar.
Makanya saya bilang, nggak usah sok-sok suci di medsos ini, karena internet ini akan menunjukkan kita siapa. Apalagi kan kalau misalnya postingan-postingan kita hanya sebatas hanya di mobil, di apa itu. Coba kalau diposting seperti kalau seperti kehidupan nyata seperti kita ini yang ada, seperti saya gitulah, ya. Nggak ada kan yang seperti itu, karena semua di private, hanya posting ini sedikit, hanya itu sedikit. Itu kan baru-baru ini baru ada postingan-postingan. Kalau dulu kan nggak ada sama sekali seperti itu loh ya. Nah makanya saya di sini di tengah. Makanya saya cukup ini hari ini aja ini teman-teman, dan yang di bawah pun nggak usah kalian terlalu panik di bawah. Jadi apapun yang sudah ada tadi statement dari Metatron ataupun itu Paslap itu semua benar, bukan menjelek-jelekkan ya. Bukan menjelek-jelekkan. Jadi kalau dia di seberang sana, ya kan, kalau dia di roomnya saat ini berstatement, oh ada ini si Boti, ada si ini, ya itu tadi. Makanya saya bilang, is nobody perfect, ya. Makanya ini jaga lisan, mulut itu harus berpikir. Jadi sebelum keluar harus berpikir dulu. Jangan ini gampang keluar, nanti belakangan berpikir. Apa bedanya kalian dengan kadrun gitu loh. Katanya apologet, ya kan? Makanya saya bilang, gitu tadi, apa yang dibilang oleh Metatron dan Paslap itu, teman-teman, itu sebenarnya benar-benar 100%. Jadi bukan menjelek-jelekkan. Jadi ini, tolong, sudah kan terbuka semua ya, teman-teman ya. Dan jangan ada blok-blok di antara kalian lagi, netizen ini ya, bukan apologet. Kalau apologet, ya kalau menurut saya, harus bijaklah untuk kedepannya berteman ya, harus bijak ke depan. Irang, saya mau klarifikasi tentang mengancam ya. Saya langsung tunjukin bukti chat deh. Itu juga betul. Lama ya. Gini ya, teman-teman, ingat sekali saya setahun yang lalu dia membuat story yang dimana chatnya di-cut. Nah, ini bahaya nih ya. Ini orang bahaya teman-teman. Karena chatan saya sama dia, bentar saya tutupin dulu nomornya ya. Oke, wait. Gini apa? Bentar Pra, nggak apa-apa Pra, gue harus klarifikasi juga. Jadi kesannya gini Pra, lu mencari pembenaran diri karena lu kebanyakan klarifikasi. No, karena dia, ini loh, karena narasi di bawah kan katanya tadi mengancam, kebetulan Orang hari ini. Orang juga udah nggak peduli sama postingan dia. Gitu. Nggak apa-apa, las, nggak apa-apa. Nih, teman-teman ya, nih. Waktu itu dia bikin story yang ini. Gue mas sayang uang udah kasih. Gue bikin lo ketangkep kapan aja. Gue bisa bikin lo ketangkep kapan aja. Nah itu di-cut teman-teman, cuman nyampe sini. Padahal di bawahnya, yang dia nggak bikin story, gue ngechat begini. Cuma, gue nggak jahat aja sih, wak tangkep dong. Dah, bye. Jadi teman-teman, chatnya itu di-cut di sini. Di-cut di sini. Padahal bawahnya itu ada. Nah, satu. Yang kedua, nih. Udah, nggak perlu terlalu banyak klarifikasi poin. Nggak apa-apa. Gue dibilang mengancam masalahnya, Bra. Lo nggak. Jangan tergiring sama typingan orang. Ya. Tetap ingat fokus kita. Ya. Fokus kita itu cuma satu. Ya, teman-teman semua yang foto profil hitam putih juga. Ini bukan berarti selalu harus mendukung saya ya. Ya. Fokus saya. Nggak apa-apa, semua memusuhi saya. Tapi saya bongkar kalian semua. Ya, tetap nomor 1 target saya adalah Bom dan Lidara, Rudi Yohanes, Lina Wijaya. Ini kalau Agatha nyari masalah, saya akan bongkar juga, ya. Bagaimana Anda sering mengatakan sesuatu yang tidak senonoh, dan saya bilang kamu harus pengakuan dosa. Kenapa? Apa yang kamu lakukan dengan Sleepy Wolf? Apa yang kamu katakan? Dan ingat, apa yang kamu lakukan di Malaysia? Ingat, saya yang menolong Anda ke Malaysia. Apa penipuanmu yang kamu lakukan di Malaysia? Kamu harus siap satu waktu itu nanti akan saya kasih tahu. Karena Anda sudah memfitnah saya tadi masalah uang. Saya nggak pernah menggunakan nama saya ini, akun saya ini untuk mencari-cari donatur seperti Anda. Itu memalukan. Anda memalsukan identitas Anda, mengaku bahwa Anda seorang murtadin, lahirnya Islam, ternyata Anda seorang mualaf yang baru masuk Kristen lagi. Ya, Anda ngaku orang Sunda, orang Betawi, ternyata Anda orang Batak. Sorry Kak Reda, ternyata sama-sama buru marbun nih. Ya. Anda sudah menelantarkan anak-anak Anda di tempat kakak Anda. Sorry, jadi melebar. Apa yang sudah Anda tipu salah satu jemaat GOI yang ada di Bali. Saat itu Anda mau nyari kos-kosan,
ternyata Anda liburan ke Tanah Lot. Dan Anda pergi bersama siapa? Sama kakak Anda, sama anak-anak Anda. Kenapa? Ada yang foto di sana. Makanya Anda waktu live tuh foto-foto di Bali kan? Bukannya mau ngekos di Bali, tapi apa? Staycation. Oke? Ingat fokus utama ini bom-bom sama Lidara. Ya, siap-siap nih sebelum Natal. Ya, ini bagus. Saya nggak peduli orang benci saya, nggak masalah. Saya bukan tiktokers guys, saya bukan youtubers. Justru kalian membenci saya itu membuat iklan gratis atas nama saya. Selama Naprof Meta ini masih muncul di TikTok, kalian akan menjadi marketing sales buat saya. Karena apa? Mahal. Iya dong. Yoi. Nama saya sebut, kalian sebut-sebut, kalian memfitnah saya udah tantang. Kasihlah fitnahan Anda bukti, saya akan kasih komisi. Apa? Civic Turbo 2025. Ayo, siapa yang bilang saya begini? Mahal. Iya dong. Mahal. TPR nggak bos? Ya. Saya ulangin lagi nama-namanya yang jadi target saya. Bom-bom, Lidara, Sang Debater, Lina Wijaya, ini terakhir Agatha of Palermo alias Afrida Magdalena Lumban Gaol. Seorang Katolik yang menjadi Muslim. Silakan. Iya betul. Oh ya, satu lagi ya teman-teman ya yang mengatakan, Faslav kamu pegang data ATA jangan disebar kemanapun. Saya berani bertanggung jawab data ATA yang saya punya tidak pernah nyampe ke Islam satupun. Kenapa? Saya memang nggak berteman sama Islam. Satu, ya, gitu. Itu aja gampang, tenang aja. Kan gue bilang, kalau nyampe keluar berarti dari gue. Faktanya tidak pernah nyampe, karena memang nggak pernah gue sebar. Karena gue masih sayang, karena gue mikir ketika dia ketangkep, gereja kena, semua kena. That's why, makanya tadi gue bilang yang katanya gue ngancem di Komal ini, saksinya nih teman-teman semua nih, gue bilang, tak, kalau gue niatnya nyikat lu, untung gue masih Kristen. Karena ketika gue nyikat lu, yang kena bukan cuma lu, gereja, gue jaga mereka. Betul nggak dia gue bilang kayak gitu? Dia atau Kobel deh, terserah. Ya. Teman-teman, aku pamit turun dulu ya. Tapi aku sekali lagi bilang, kalau Faslav pun salah, Kobel pun salah, Bang F-Skill, Solihin, Kak Reda, saya nggak malu-malu mengkritik. Ya, bukan berarti saya di sini terus semua ngebela saya. Terus saya ngebela semua, enggak. Kita mesti objektif. Ini cuma dinamika orang-orang Kristen. Ya. Siap-siap Pak Bom-Bom, Lidara, SD, Sang Debitur, Lina Wijaya, sama Afrida Magdalena Lumban Gaul. Iya. Sampai jumpa sebelum Natal. Ya. Ya kalau dari saya pada intinya statement terakhir saya adalah saya tidak pernah mengancam, saksinya banyak. Saya jelas mengatakan saya menjaga orang-orang gereja ortodoks karena ketika saya menyerang dia, maka otomatis keamanan orang-orang gereja yang dia naungi atau dia tempati akan terancam juga. That's why aku tidak pernah menyebar data apapun. Ya, itu saya standing point di situ. Jadi kalau ada framingan saya mengancam, tidak pernah. Saksinya banyak. Bahkan Pak Tejo sendiri seorang ortodoks menjadi saksi tadi di room ini. Tapi dia tidak kasih kesempatan untuk Pak Tejo ngomong. Karena dia sudah terlanjur framing saya mengancam gereja dan orangnya. Itu gila ya. Itu teman-teman, thank you. Shalom ya. Iya. Ya,